Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berseberang dan berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musalah yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus, roti hidup. Umat Allah yang terkasih, setiap kali kita mengadakan Ekaristi, dan tepatnya pada saat ketika kita maju ke depan altar untuk menerima tubuh Kristus, Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, termasuk saya, pada saat tidak memimpin Ekaristi, saya juga akan berbaris, beriring-iringan dengan tertib dan teratur. Lalu ketika Romo memegang hosti tubuh Kristus dan Bapak Ibu maju ke depan, Romo mengatakan,
tubuh Kristus. Apa jawabannya? Amin. Ada yang tidak menjawab? Ada? Iya, kadang-kadang ada juga nggak jawab. Romonya sudah keras, memegang tubuh Kristusnya dengan mantap, menatapnya dengan penuh keyakinan. Nggak salah bahwa yang diberikan memang orang yang layak untuk itu. Tubuh Kristus. Bahkan hanya ada yang tangannya saja yang diulurkan. Suatu saat memang pernah saya, tidak langsung saya berikan, tapi karena lama tidak berikan, dia menunduk. Lalu mendongak lagi. Saya katakan, tubuh Kristus. Baru dia jawab, amin. Apakah ada di antara kita yang begitu? Saya harap tidak ada ya. Maka nanti ketika Bapak Ibu, saudaraku semua maju ke depan, Romo mengatakan, tubuh Kristus. Bapak Ibu menjawab dengan penuh kesadaran, dengan penuh iman, dengan penuh cinta. Amin. Gak usah ragu-ragu. Bahwa yang diterima, yang Anda terima itu Yesus betul. Bukan Yesus-Yesusan. Yesus betul. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih. Ketika kita berbaris, ketika kita maju berkedepan, kita maju datang itu sekali lagi dengan penuh kerinduan. Dengan penuh cinta, dengan penuh iman. Dengan penuh harap untuk bisa menerima dan bertemu dengan Yesus secara langsung. Kita membuka pinggan hati kita dari rumah. Ada yang mungkin berisi rasa syukur, terima kasih, pujian. Ada juga yang mungkin pinggan hatinya, ada yang berisi mungkin kekecewaan, keputusasaan, kegagalan, dan sebagainya. Kita semua bawa itu dalam pinggan hati kita. Lalu, ketika kita menerima Kristus, kita yakin betul bahwa yang kita terima adalah Kristus, sungguh Kristus. Maka ketika Romo mengatakan tubuh Kristus, Bapak Ibu menjawab amin. Itu artinya setuju, benar, bahwa yang aku terima adalah tubuh Kristus sendiri. Dan ketika kita sampai kepada pengalaman bahwa yang kita terima adalah Yesus Kristus, roti hidup, kita teringat akan kata-kata dia. Akulah roti hidup. Dia juga pernah berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup. Dia juga dalam momen yang lain juga pernah mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi roti hidup Yesus Kristus adalah bekal peziarah rohani hidup kita untuk menuju kepada dia. Maka setelah kita menerima tubuh Kristus, yang tadinya mungkin kita luluh lunglai, yang tadinya mungkin kita agak sedikit letih lesu, tetapi setelah menerima dia yang adalah roti hidup, ada kesegaran, ada pemulihan. Dan bahkan ada juga orang yang sakit, entah sakit hatinya, sakit pikirannya, sakit perasaannya, itu dipulihkan, disembuhkan. Maka kita seringkali mendengar, melihat, mengalami mungkin juga adalah misteri mukjizat di seputar Ekaristi. Itu terjadi karena apa? Karena memang kita percaya bahwa yang kita terima itu Kristus sehingga hidup kita menjadi diubah. Umat Allah yang terkasih. Maka dari itu saya berharap dalam momen yang penuh rahmat ini, ketika kita datang ke gereja, kita memang sudah persiapkan dengan baik. Kita datang itu karena memang kita butuh Tuhan. Kita datang karena memang kita rindu untuk bertemu dengan dia. Kita datang karena kita ingin mengalami dia. Kita datang karena dia kita biarkan untuk mengisi ruang dan pinggan hati kita. Sehingga hidup kita dipugar, diperbaharui, diformat, dibentuk. Sehingga cara pandang, cara pikir kita juga seperti cara pandang dan cara pikir Tuhan. Memandang, melihat dengan mata
penuh dengan belas kasih. Karena kalau kita sering-sering menerima dia, maka karakter hidup kita juga boleh dikatakan akan menyerupai dia. Rasa kasihnya, rasa tulusnya, rasa pengampunannya, rasa kesabarannya. Maka, kalau kita sering menerima Kristus, menerima tubuh dan darahnya, tetapi hidup kita tidak berubah, berarti ada yang slack di situ. Ada yang nggak beres di situ. Jangan-jangan kita ke gereja, mungkin karena ya supaya orang lain mengatakan bahwa Romo Roy atau Bapak Ibu mungkin Katolik. Maka orang Katolik minggu itu adalah wajib ke gereja. Kalau tidak ke gereja dikatakan mungkin dipertanyakan eksistensinya atau agamanya. Saya harap kita tidak sampai kepada label yang itu. Kita datang ke gereja karena memang kita butuh bertemu dengan Tuhan. Kita datang ke gereja, kita ingin mengalami dia. Maka Tuhan tadi juga mengingatkan kepada kita, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Bacaan pertama mengingatkan kita, bangsa Israel, bangsa yang begitu bebal, sudah berkali-kali diperkenankan untuk melihat keajaiban Tuhan lewat Musa. Tetapi hatinya kadang-kadang tidak bergeming. Tuhan membentuk dan mendidik mereka dengan cara yang luar biasa. Dan mereka sampai kepada pengalaman bahwa rupa-rupanya roti mana di padang gurun, daging, air yang mereka minum, yang dipukul oleh tongkat Musa ajaib, kemudian keluar tersembur air yang menyegarkan. Mereka disadarkan bahwa itu adalah karya dan kerja Tuhan. Semoga pada momen yang penuh rahmat ini, seperti Paulus lewat suratnya yang kirim kepada jemaat di Efesus, setelah kita menerima Kristus, hidup kita diubah oleh dia, kita menjadi manusia baru di dalam dia. Kita menjadi imago Dei atau menjadi gambar yang secitra dengan dia. Dan selain daripada itu, hidup kita ada dalam kesatuan dengan dia. Dimuliakanlah Tuhan ini dan sepanjang segala masa.